Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia Sukabumi. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Umban Adijaya SPD MM. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 17 anggota bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang berjudul Training and Development. Table of content-nya dimulai dari definisi, sifat, tujuan, perbedaan manajemen, development, and program. Kemudian ada proses merancang program pelatihan, metode pelatihan onboarding and induction, evaluasi teknik pelatihan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai training and development, yuk mari kita sama-sama kenalan melalui definisi dari beberapa para ahli. Nah, di sini kami mengambil 3 pengertian dari 3 para ahli. Yang pertama, ada dari Edwin B. Filippo 1984, kemudian ada dari Dessler 2011, dan juga ada dari Hasibuan 2011-68. Nah, sebagaimana yang terlihat di layar teman-teman semua, dari ketiga pengertian tersebut, kita bisa ambil inti poin bahwa training and development ini adalah proses di mana para karyawan bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melakukan pekerjaan dengan keahlian. Nah, dengan kata lain teman-teman, training and development ini sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Nah, seperti itu kira-kira pengertian dari training and development. Selanjutnya mari kita ke materi berikutnya. Sifat training and development. Sebagaimana yang teman-teman lihat di layar, ada beberapa poin mengenai sifat dari pengembangan dan pelatihan ini. Yang pertama, pelatihan mengurangi kesenjangan. Nah, kesenjangan di sini itu ketidakseimbangan antara kinerja organisasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah dapat dinetralkan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap karyawan. Kemudian sifat yang kedua yaitu pelatihan menunjukkan proses yang terlibat dalam peningkatan bakat. Nah, dalam peningkatan bakat di sini teman-teman, para karyawan bisa memperbarui bakat lama mereka serta mengembangkan bakat baru mereka. Kemudian keterampilan dan kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan keahlian yang mereka miliki. Kemudian sifat yang ketiga, pelatihan dan pengembangan adalah istilah yang terkadang digunakan secara bergantian. Secara bergantian di sini dimaksudkan dengan aktivitas manajer dan keterampilan karyawan non-manajerial. Kemudian pelatihan dan pengembangan dapat dianggap interaktif saling melengkapi satu sama lain. Nah, sifat ini bisa dihasilkan dengan rencana sumber daya manusia serta rencana yang strategis bagi organisasi secara keseluruhan. Oke, seperti itu sifat training and development yang bisa disampaikan. Tujuan. Nah, ada apa aja sih tujuan dari training and development ini? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Produktivitas di sini dapat membantu tingkat kinerja karyawan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kualitas yang salah satunya berkaitan dengan produk atau layanan perusahaan. Kemudian yang ketiga, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan personalia. Jadi, jika tiba-tiba ada pergantian personal secara tiba-tiba, maka akan diisi terlebih dahulu oleh pihak sumber internal. Kemudian yang keempat, meningkatkan iklim organisasi yang dapat terjadi kapan saja. Salah satunya itu adalah produk atau layanan yang dapat ditingkatkan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Karena ini akan mempengaruhi sikap mental karyawan. Kemudian mencegah keusangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya usia, temperamen motivasi, atau ketidakmampuan seseorang menyesuaikan dengan teknologi. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan pribadi, yang mana para karyawan bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang mereka dapatkan. Oke, mari kita. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan training dan development. Pelatihan adalah modifikasi sistematis dari perilaku melalui pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari pendidikan, pengembangan, pengajaran, dan pengalaman yang direncanakan. Perbedaan training yang pertama yaitu pelatihan mempelajari keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, istilah pelatihan umumnya digunakan untuk menunjukkan pemberian keterampilan khusus antara pekerjaan, operatif, dan karyawan. Yang ketiga, berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kinerja untuk saat ini. Yang keempat, bersifat berpusat pada pekerjaan.
Dan yang terakhir, peran pelatih atau supervisor sangat penting. Kemudian, perbedaan development-nya, 1. Pertumbuhan seorang karyawan dalam segala hal. 2. Istilah pengembangan dikaitkan dengan pertumbuhan eksekutif secara keseluruhan. Dan yang ketiga, berupaya mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk kinerja masa depan. 4. Berpusat pada karir. Dan yang terakhir, eksekutif harus termotivasi secara internal dan untuk pengembangan diri. Mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu program pengembangan manajemen. Program pengembangan manajemen bertujuan secara sistematis untuk mengidentifikasi bakat, meningkatkan keterampilan, memperluas pengalaman, dan membantu orang untuk tumbuh dalam kemampuan mereka untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Adapun beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Pertama, edarkan materi kepada peserta. 2, program harus dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Yang ketiga, divisi pelatihan harus memiliki eksekutif yang cerdas dan sukses. 4, program harus untuk semua, bukan yang untuk yang lemah. Yang kelima, harus didasarkan pada strategi yang pasti. Yang keenam, manajemen puncak harus menerima tanggung jawab. Ketujuh, pengembangan manajemen adalah pekerjaan garis. 8, pemilihan bahan yang tepat. 9, tabel waktu realistis diperlukan. 10, harus memenuhi kebutuhan perusahaan. 11, mengembangkan manajer adalah tanggung jawab semua manajer. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses merancang program pelatihan. Program pelatihan ini merupakan proposisi yang mahal, karena hal ini dapat memakan waktu dan energi yang cukup banyak, sehingga dalam penyusunannya pun harus lebih hati-hati. Ada beberapa langkah yang dapat kita terapkan dalam mengembangkan suatu program. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan prioritas dalam pelatihan. McGuhy dan Thayer telah merekomendasikan pendekatan 3 langkah dalam menentukan kebutuhan pelatihan, yaitu ada analisis organisasi, analisis manusia, dan juga analisis operasional. Di setiap perusahaan, manajemen harus menganalisis kebutuhan organisasi, spesifikasi pekerjaan, dan tingkat keterampilan karyawan saat ini, serta berfokus pada jumlah karyawan dengan berbagai kombinasi keterampilan yang dibutuhkan di setiap bagian perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu menerjemahkan keterampilan yang dibutuhkan ke dalam tujuan pelatihan dan menetapkan tujuan tersebut. Tujuan pelatihan yang perlu dipertimbangkan mencakup isi umum dari pelatihan yang akan diberikan, seperti keterampilan khusus, jumlah orang yang akan dilatih, pedoman kesehatan dan keselamatan karyawan, peluang promosi, serta kesempatan belajar secara mandiri. Beberapa contoh mata pelajaran atau tujuan pelatihan yang diadopsi oleh perusahaan yaitu ada orientasi karyawan baru, penilaian kinerja, kepemimpinan, kerja tim, keterampilan, serta orientasi tentang kebijakan dan praktik di dalam suatu perusahaan. Ketiga, yaitu memilih peserta pelatihan. Memberikan pelatihan yang tepat kepada orang yang tepat dapat membantu menciptakan dan mempertahankan tenaga kerja yang terlatih dan stabil. Adapun 4 pertimbangan penting yang perlu kita perhatikan dalam memilih peserta. Yang pertama yaitu persyaratan dan formalitas hukum. Lalu ada kebutuhan dan motivasi bagi karyawan. Ketiga ada keusangan keterampilan sehingga perlu adanya pelatihan ulang. Dan yang terakhir yaitu multi keterampilan. Langkah selanjutnya kita perlu membuat kurikulum dan memilih metode pelatihan. Setelah menentukan tujuan pelatihan dan menerjemahkan ke bidang khusus, peserta pelatihan diidentifikasi dan dievaluasi. Manajemen berada pada posisi untuk memutuskan kurikulum keseluruhan yang akan diterapkan dalam pelatihan, juga menambahkan metode pelatihan untuk pengembangan program sesuai dengan kurikulum yang akan disajikan dan frekuensinya. Selanjutnya yaitu menyusun anggaran pelatihan. Batasan anggaran dapat membatasi alternatif bagi manajer SDM, sehingga perlu dipertimbangkan di semua tahapan pembangunan. Biaya yang dimasukkan ke dalam anggaran yaitu ada waktu perencanaan staf, gaji peserta pelatihan dan pelatih, serta biaya bahan pelatihan, perjalanan, akomodasi, dan makan. Jika program yang diinginkan tidak sesuai dengan batas anggaran, manajer SDM harus mempertimbangkan modifikasi, seperti meminimalisir jumlah peserta, teknik, serta lokasi pelatihan yang berbeda.
Langkah ke-6 yaitu memilih pelatih dan memberikan pelatihan kepada mereka. Program pelatihan yang efektif dapat dikembangkan hanya jika tersedianya pelatih yang efektif juga. Nah, perusahaan ini memiliki pilihan untuk menggunakan pelatih staff atau mencari pelatih kontrak di luar perusahaan, atau bisa juga keduanya. Nah, pelatih ini harus dilibatkan setelah evaluasi yang cermat atas keefektifan kinerja mereka untuk memastikan pelatihan yang berkualitas. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan teknik pelatihan yang sudah dipilih. Nah, dalam hal ini pelatih menggunakan teknik seperti berbicara, mendemonstrasikan, mengilustrasikan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan operasi baru menggunakan alat bantu yaitu audiovisual. Pelatih juga menyarankan peserta agar merasa tenang, nyaman, tidak tegang, terus menjelaskan tujuan program dan semua poin kunci yang perlu ditekankan, serta penciptaan minat pribadi peserta dalam pelatihan. Selanjutnya, kita perlu melakukan uji coba kinerja atau pembelajaran. Seiring berjalannya pelatihan, penting untuk memantau kemajuan peserta pelatihan dengan melakukan tes keterampilan atau pengetahuan dan melakukan penilaian yang dilakukan oleh Departemen Personalia. Kemungkinan peserta diminta untuk melakukan pekerjaan beberapa kali. Namun, jika ada kesalahan, pelatih perlu menjelaskan langkah-langkah yang rumit yang kemudian akan diperbaiki oleh peserta. Jika peserta sudah melakukannya dengan mandiri dan benar, maka pelatihan tersebut dianggap berakhir. Langkah terakhir dalam merancang program pelatihan yaitu dengan menentukan sistem evaluasi. Tujuan utama dalam melakukan evaluasi ini yaitu menentukan apakah program tersebut telah memenuhi tujuan pelatihan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelatihan, menghitung rasio biaya manfaat dari program tersebut, lalu menentukan siapa yang paling diuntungkan dan memberikan alasannya kenapa, dan yang terakhir yaitu membuat database untuk keputusan lebih lanjut terhadap program tersebut. Metode paling populer dalam mengevaluasi yaitu dengan menyediakan kuesioner yang nantinya akan diisi oleh peserta. Setelah itu, hasilnya akan dibandingkan dengan tujuan program pelatihan. Pelatihan dikatakan berhasil jika tujuan tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu metode pelatihan onboarding and induction. Pada waktu organisasi memutuskan untuk memilih bakat eksternal untuk suatu peran baru, organisasi sedang mempertaruhkan investasi yang signifikan jika gagal memposisikan karyawan baru untuk mencapai target dari investasi baru yang dilakukan. Pada waktu organisasi telah memilih bakat eksternal untuk peran baru, tidak sedikit organisasi dikejutkan oleh keterputusan antara investasi dan upaya yang dilakukan ke dalam fase perekrutan atau serangkaian penilaian yang sangat kuat terhadap serangkaian kriteria. Sebagai lawan dari tahap pengenalan untuk kandidat yang berhasil lolos dan dipilih, tidak sedikit organisasi perusahaan merasa telah menyiapkan program orientasi yang luar biasa, kredensial sehingga akan mampu memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi organisasi tanpa menyiapkan detail yang jelas dari program tersebut. Organisasi besar yang kompleks umumnya memiliki budaya yang berubah dan mereka beroperasi di pasar yang sangat dinamis di era globalisasi, dan pendatang baru yang sangat terpengaruh oleh perubahan teknologi dapat menjadi ancaman bagi organisasi besar tersebut. Sering kita mendapati bahwa rencana induksi di organisasi mencakup daftar aktivitas yang bisa meliputi pertemuan dengan bawahan langsung, manajer mereka, beberapa rekan kunci, dan sebagainya. Yang pertama, program orientasi onboarding atau onboarding orientasi adalah kegiatan yang diberikan kepada karyawan baru yang disampaikan dalam jangka waktu minimal 90 hari sebagai proses untuk mendapatkan karyawan baru yang disesuaikan dengan aspek sosial dan kinerja dari pekerjaan baru mereka dengan cepat dan lancar, sehingga target ROI yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai. Jadwal orientasi seharusnya membahas 4 agenda penting untuk dipahami guna mempercepat transisi yang berhasil, yang meliputi A. Agenda bisnis, iklim bisnis saat ini, keharusan strategi,
posisi kompetitif, pengembangan kerangka kerja untuk KPI yang selaras, identifikasi kemenangan cepat, dan peluang masa depan. Yang B, agenda SDM, mendapatkan gambaran awal tentang budaya tim yang ada, memetakan pemangku kepentingan dan memetakan status hubungan saat ini, tingkat keterlibatan saat ini, serta peta dan kesenjangan kemampuan. Yang C, agenda kepemimpinan, warisan dari para pemimpin masa lalu atau jika sesuai, kepemimpinan saat ini dan sesuai dengan yang akan dibutuhkan dalam peran, agenda budaya organisasi dan tim, dan laju perubahan. Dan yang D, agenda pengelolaan diri, membangun wawasan ke dalam niat belajar individu mereka sendiri, dan membangun serta mengembangkan lebih lanjut keterampilan kepemimpinan mereka sendiri untuk mempercepat kesiapan transisi. Yang kedua, program induksi pengenalan karyawan baru. Di pekerjaan ini dikenal sebagai induksi. Ini adalah proses di mana karyawan baru diperkenalkan dengan praktik, kebijakan, dan tujuan organisasi. Induksi mengikuti penempatan dan terdiri dari tugas mengarahkan atau memperkenalkan karyawan baru kepada perusahaan, kebijakan, dan posisinya dalam perekonomian. Induksi secara harfiah berarti membantu pekerja untuk mendapatkan lingkungan sendiri. Proses induksi yang dirancang dengan baik untuk memenuhi tujuan berikut. Yang A, untuk membantu pendatang baru mengatasi rasa malu alami, kegugupan, apapun yang mungkin dia alami saat bertemu orang baru di lingkungan baru. Yang B, untuk mengintegrasikan karyawan baru ke dalam organisasi dan mengembangkan rasa memiliki yang merupakan kekuatan motivasi yang kuat. Yang C, untuk memberikan informasi tentang sifat tenaga kerja, kondisi layanan, dan fasilitas kesejahteraan. Dan yang D, kebutuhan akan induksi karyawan baru. Karyawan baru mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan barunya dan dalam mengembangkan rasa memiliki. Dia dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya jika dia diberi penjelasan yang jelas tentang pekerjaan departemen tempat dia bekerja. Evaluasi teknik pelatihan. Yang pertama, dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Setiap kelompok dipilih secara acak, satu untuk menerima pelatihan atau percobaan, dan yang lainnya untuk tidak menerima pelatihan atau kontrol. Yang kedua, analisis longitudinal atau time series. Pengukuran dilakukan sebelum program dimulai dan dilanjutkan selama dan setelah program selesai. Yang ketiga, mengirimkan kuesioner. Salah satu metode evaluasi sederhana adalah dengan mengirimkan kuesioner kepada peserta setelah menyelesaikan program untuk mendapatkan pendapat mereka tentang manfaat program. Pendapat mereka juga dapat diperoleh melalui wawancara. Yang ke-10, pelatihan di luar pekerjaan. Berikut ini adalah teknik pelatihan off the job. Yang pertama, kursus dan kuliah khusus. Kuliah adalah bentuk paling tradisional dari metode pelatihan formal. Kursus dan ceramah khusus dapat dibentuk oleh organisasi bisnis dengan berbagai cara sebagai bagian dari program pengembangan mereka. Yang kedua, konferensi. Dalam metode ini, para peserta mengumpulkan ide dan pengalaman mereka dalam upaya untuk mencapai metode yang lebih baik dalam menangani masalah yang merupakan subjek diskusi yang umum. Yang ketiga, studi kasus. Metode ini meningkatkan kekuatan observasi peserta pelatihan, membantunya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan untuk mencari masalah yang lebih luas. Yang keempat, brainstorming. Ini adalah metode untuk merangsang peserta pelatihan untuk berpikir kreatif. Pendekatan yang dikembangkan oleh Alex
Alex Osborne ini berusaha untuk mengurangi kekuatan penghambat dengan menyediakan partisipasi kelompok yang maksimal dan kritik yang minimal. Yang kelima, pelatihan laboratorium. Pelatihan laboratorium menambah pelatihan konvensional dengan menyediakan situasi di mana pelatih sendiri mengalami melalui interaksi mereka sendiri beberapa kondisi yang mereka bicarakan. Yang keenam, simulasi. Suatu teknik pengembangan manajemen yang semakin populer adalah simulasi kinerja. Dalam metode ini, alih-alih membawa peserta ke lapangan dapat disimulasikan dalam sesi pelatihan itu sendiri. Yang ketujuh, bermain peran. Bermain peran adalah metode laboratorium yang dapat digunakan dengan mudah sebagai pelengkap metode pelatihan konvensional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan dalam berurusan dengan orang lain. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari materi ini adalah pelatihan adalah kegiatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan dari karyawan. Sedangkan metode onboarding dan induksi yang terprogram dengan baik akan membantu sumber daya manusia yang sudah direkrut untuk memahami dan menjalankan perannya di dalam organisasi yang pada akhirnya akan berkontribusi dan mencapai target dari organisasi.